Setelah bercerai, kamu pergi ke rumah istri mencuri anjing. Namun tak sengaja mendengar suara hati istri yang dingin. Suami mau anjing tapi tak dihiraukan. Aku bahkan ingin bercerai dengannya. Suami sudah sama sekali tidak mencintaiku. Suami pergi. Hari ini aku cuma mengayun-ayun leherku. Saat itu di dalam ruang sidang, kamu bingung menatap wanita yang duduk di hadapanmu. Baru saja sepertinya terdengar suara aneh. Namun dalam mata lawan hanya ada emosi dingin. Lalu kamu coba bertanya dengan hati-hati. Biasanya aku yang merawat Meng Meng. Setelah bercerai dia ikut aku saja. Mendengar kata-kata itu, Su Wanling menjawab dengan dingin. Rumah, mobil, tabungan aku bisa lepas. Tapi Meng Meng tidak bisa aku beri padamu. Aku tidak mau hidup lagi. Tanpa suami bagaimana ya? Apakah dia tidak suka pengacara yang dingin? Suami berubah sangat cepat. Dia sebenarnya suka tipe istri yang bagaimana? Benar-benar tidak ingin bercerai. Mendengar itu, kamu sekarang yakin? Ini adalah suara hati Su Wanling. Seketika citra Dewi Dingin sang istri runtuh di hatimu. Tapi siapa sebenarnya makhluk yang cuma bisa bilang, ying itu? Kemudian kamu berpikir sejenak, lalu tetap bilang soal Meng Meng. Jangan sebut Meng Meng lagi. Anjing bodoh itu, aku juga bisa jadi anjing. Aku bisa pakai kaos kaki hitam. Meski robek juga tak masalah. Kenapa kamu tidak mau aku Mendengar itu, sudut mulutmu tiba-tiba bergetar. Bagaimana kalau kita nego secara pribadi saja? Su Wanling mendengar itu. Mata langsung memancarkan sinar. Namun detik berikutnya dia dengan tenang mengatakan, berbalik dan mengemas barang mau pergi. Hahaha. Suamiku tidak mau jadi anjing lagi. Kalau begitu aku punya kesempatan jadi anjing suami. Panggil suami hari ini ikut aku pulang. Tidak bercerai. Selama suami menyukaiku, apapun mau aku lakukan dengan suami. Pakai sabuk juga bukan tidak mungkin. Aku lihat anjing bodoh itu bagaimana melawanku. Begitulah. Keduanya berjalan keluar dari pengadilan bersama. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar teriakan kaget di telingamu. Terlihat Su Wanling sekarang pincang. Matanya yang besar berkaca-kaca. Melihatmu dengan tatapan pilu. Saya mengajarinya menjadi buruk. Suaranya agak serak. Haha tadi malam Lin. Kamu benar-benar hebat. Kamu berani melakukan ini. Kalau begitu lain kali aku tidak perlu datang ke ruang mediasi perceraian yang menyebalkan ini lagi. Perceraian, sepanjang hidup ini tidak akan pernah bercerai. Tumit tinggiku yang 8 cm pasti langsung bengkak kalau terkilir. Pulangan rumah tetap bisa pakai stocking hitam. Suami peluk kakiku. Suami adalah pria yang penyayang. Dia tidak akan mengabaikanku. Melihat Su Wanling yang berpura-pura di depanku, sudut matamu tiba-tiba berkedut hebat. Ternyata aku benar-benar tidak mengenal sosok Su Wanling si wanita cerdas hukum ini. Beberapa saat kemudian, kamu masih harus membungkuk. Pegang pergelangan kakinya dengan lembut. Periksa dengan teliti. Kelihatannya agak merah dan bengkak. Aku akan menolongmu berjalan. Apa-apaan di dalam mobil? Aku tidak mau ditolong. Aku mau suami menggendong seperti putri. Entah kenapa saat dengar itu, kamu benar-benar tidak bisa menahan diri. Suami tertawa terbahak. Wajahnya sangat tampan. Tapi suami lihat kakiku terkilir. Kenapa harus sedih? Sudahlah. Suami di Weibo tersenyum. Aku rela keseleo pergelangan kaki 10 kali. 100 kali juga bukan masalah. Hehe, akhirnya kamu terpaksa menggendong Su Wanling. Dan dia tiba-tiba menempel erat di dadamu. Hati langsung berdebar kencang. Telinga juga tanpa sadar mulai memerah. Suamiku memelukku. Dada suamiku sangat membuatku merasa aman. Aura maskulin seperti ini benar-benar curang. Istri cantik seperti aku tidak tahan dengan ujian seperti ini. Setelah pulang ke rumah, terlihat Su Wanling pincang berjalan ke kamar tidur, memakaikan suami kaos kaki hitam favoritnya, lalu piyama kecil yang seksi. Langsung saja menaklukkan suami. Dengan mata setengah terpejam kamu menatap punggungnya. Ada rasa semangat pantang menyerah yang nyata. Setelah menunggu sebentar, Su Wanling keluar dari kamar. Terlihat dia baru saja selesai mandi, menggunakan gaun tidur sutra putih, sepasang kaki yang bulat dan lurus, membalut dengan stocking hitam. Sangat cantik. Su Wanling, kamu bisa melakukannya. Perlengkapan ini pasti oke. Hari ini mari kita raih kemenangan memikat suami. Kenapa suami tidak memeluk kakiku, lalu langsung menjatuhkan aku di sofa? Mendengar itu, kamu mengatupkan bibirmu. Aku akan ambilkan minyak merah untukmu. Duduk dulu ya. Su Wanling menjawab dengan dingin. Setelah 2,5 menit, kamu dengan hati-hati meletakkan kaki kecilnya yang dibungkus kaos kaki hitam di atas kakimu. Lalu meletakkan kantong es perlahan di pergelangan kakinya. Sayang, terasa nyaman sekali. Sayang, kenapa kamu tidak menjatuhkanku di sofa? Apakah aku memang tidak cantik? Mendengar itu, kamu diam-diam menghela napas. Untungnya Meng Meng setelah melihat ayah dan ibunya langsung datang.
bermain-main di sebelah, mengacaukan suasana. Terlihat dia terus melompat-lompat, sangat bersemangat. Melihat itu, kamu mengulurkan tangan kosong yang lain untuk mengelus kepala anjingnya. Sayang, jangan main-main. Ibu sedang sakit. Sepertinya Meng Meng mengerti. Telinganya langsung merunduk. Sepasang mata besar memandang Su Wanling dengan polos. Lalu perlahan menggosokkan badan ke dia. Seolah-olah sedang menghiburnya. Anjing baik, sini peluk hangat-hangat. Sambil berkata, Su Wanling memeluk Meng Meng di pelukannya. Sambil lembut membelai kepalanya. Namun wajah Su Wanling menggertakkan giginya. Anjing bodoh. Kenapa kamu mengacau? Tanpa sadar kamu memijatnya sebentar, dan menemukan kondisinya sudah sedikit membaik. Kemudian mengeluarkan ponsel dari saku. Melihat waktu. Menjelang malam. Acara makan malam reuni teman harus aku pergi. Kalau tidak nanti akan macet. Su Wanling tetap membalas dengan dingin yang mengerikan. Tapi detik berikutnya, seperti yang diperkirakan, Wen anjing bodoh itu dan aku memilih anjingnya. Teman dan aku memilih teman tapi tidak menemani aku makan malam. Kalau begitu dia pasti orang jahat besar. Istrimu sangat cantik seorang diri. Di rumah sangat berbahaya. Setelah pulang ke rumah, perutmu penuh dengan minuman keras. Kepalamu merasa pusing terdiam merenung di sofa. Apakah pernikahan ini harus berakhir? Padahal sebelumnya terasa tidak ada perasaan sama sekali di antara kalian berdua. Aku sendiri yang mengajukan cerai. Tapi sekarang sepertinya dia tidak benar-benar tanpa perasaan terhadapku. Sebelum sempat memikirkannya, kamu mendengar suara pintu terbuka berderit. Kemudian Su Wanling perlahan berjalan ke sampingmu dan duduk. Kamu melihat dia mengganti pakaian tidur warna merah muda, yang sangat menonjolkan bentuk tubuhnya, dipadukan dengan stoking hitam. Benar-benar kecantikan duniawi. Suamiku pasti tidak suka pakaian sebelumnya, yang ini pasti bisa diterima. Suami cepatlah datang bermain dan bersenang-senang bersamaku. Melihat keadaan itu, kamu menoleh ke samping. Matamu terkejut beberapa detik. Ada apa? Aku sedang menonton TV. Su Wanling berkata dengan ekspresi datar. Kemudian dia pergi mengambil remote control. Tapi detik berikutnya kamu jadi diam. Karena yang dia ambil adalah remote AC. Setelah kamu mengingatkan, Su Wanling menatap dengan seksama. Baru dia sadar. Sungguh memalukan. Belum sempat berhasil. Sudah mati duluan. Padahal jelas pengguna. Tangannya jangan gemetar. Su Wanling. Meski begitu, dia tetap berpura-pura tenang berkata, panas sekali ya. Aku sedang menyalakan AC. Sambil berkata, Su Wanling mulai mengipasi dengan tangan perlahan. Tanpa sengaja dia juga membuka bajunya. Seolah-olah benar-benar sangat kepanasan. Namun kamu menatap lurus ke depan. Tidak berkata apa-apa. Tapi Su Wanling dalam hati mengeluh dengan keras. Kenapa tidak melihatku? Bukankah anak laki-laki suka drama besar? Tapi kenapa suamiku tidak suka? Apa jangan-jangan ini akan berubah jadi bandara? Mendengar ucapan itu, pandanganmu bergerak sedikit tanpa kendali. Tenggorokanmu juga terasa bergejolak. Meski melihat dia melakukan 100 gerakan palsu, namun kamu tetap dengan rasional berkata, aku mau tidur dulu, kamu tonton TV saja. Saat kamu bangun dan hendak pergi, Su Zhenling langsung terlihat agak cemas. Si penjahat mendengar suara itu, kamu menoleh dengan bingung. Ada apa? Ada apa lagi? Kamu sama seperti Meng Meng, adalah anjing nakal. Istrimu sebesar ini, kenapa tidak kamu bawa ke kamar tidur saja? Tidak ada apa-apa. Selamat malam ucapnya kemudian. Su Zhenling bangkit dan kembali ke kamar tidur sendiri, meninggalkan punggungmu yang dingin dan acuh. Setibanya di kamar, Su Zhenling langsung terjun ke atas tempat tidur, dan menenggelamkan kepalanya dalam selimut. Saat ini dia tidak bisa menahan rasa frustrasi. Dalam setengah sadar dia tampaknya teringat sesuatu, lalu duduk dan meremas merah jingga. Jelas sangat lembut, sangat nyaman. Di sisi lain, Niping berbaring di tempat tidur menatap langit-langit, lalu mengangkat tangan dan meraba udara beberapa kali. Tapi detik berikutnya kamu menutup mata, meletakkan tangan, lalu mengetuk dahi. Bisa dikatakan sangat imajinatif. Keesokan harinya kamu bangun pagi-pagi untuk mengulang soal, untuk mempersiapkan ujian kualifikasi profesi hukum. Tapi hasilnya belum baca beberapa baris. Kamu mendengar suara aneh seperti dengkuran. Suamiku tidak akan berselingkuh. Aku harus melahirkan bayi untuk suamiku. Mendengar keributan dari kamar sebelah, kamu hanya bisa terpaku menatap dinding. Tidak tahu apa yang Su Wanling lakukan lagi. Sementara itu, Su Wanling duduk bersila di kursi, melihat berbagai data kasus perceraian di layar tablet. Di dalam hatinya, dia tidak ingin bercerai. Jadi dia hanya bisa mencari pengalaman dari kasus-kasus tersebut. Cepat dia menemukan sebuah kasus aneh. Terdakwa memaksa penggugat tidur bersama saudara laki-lakinya. Penggugat tidak tahan lagi, mengajukan gugatan cerai. Melihat ini, Su Wanling teringat pada dirinya sendiri, dan dalam hati mengeluh. Suami,
Tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Tubuhku hanya milik suamiku seorang. Lalu dia melanjutkan membuka kasus berikutnya. Pihak wanita menggugat cerai. Karena pihak pria tidak punya kemampuan tertentu. Hidup pernikahan jadi tidak harmonis. Tiba-tiba Su Wanling terdiam sejenak. Lalu bibirnya yang merona berciuman-cium. Mengingat kembali. Apakah suamiku karena tidak bisa sehingga menyebabkan hidup pernikahan tidak harmonis? Jadi dia ingin bercerai dariku? Iya, jelas kemarin aku sudah berpakaian seperti itu. Tapi suami sama sekali tidak ada gerakan untuk mendekat. Entah aku tidak menarik, atau suamiku yang punya masalah. Padahal aku jelas orang yang sangat menarik, loh. Sementara di sisi lain, suara hati Su Wanling, kau dengar dengan sangat jelas. Menghadapi fitnah yang terang-terangan dan tanpa malu itu, memfitnah dan mencemarkan nama baik. Tiba-tiba kau merasa kesal dan menutup bukunya. Begini tidak mungkin bisa belajar. Lalu kau pun bangkit berdiri, berencana pergi ke dapur untuk membuat sesuatu makan. Namun Su Wanling masih terus membuka kasus-kasus. Pelak, suami tukang kekerasan bagaimana bisa memukul istri? Pria brengsek, sungguh menjijikkan. Tapi kalau suami melakukan kekerasan padaku rasanya kayaknya juga tidak masalah. Ya, tapi kue asin itu apakah akan sangat sakit? Bagaimana dengan lilinnya? Mendengar itu, tanganmu yang memegang spatula berhenti sejenak. Apa semua ini omongan macam apa ini? Istri yang dulu dingin dan anggun itu kemana sebenarnya? Tak lama kemudian, kamu sudah menyiapkan semua masakan. Setelah ragu sejenak, kamu tetap mengetuk pintu kamar Su Wanling dan berkata, makanlah. Tak lama suara pelan di dalam kamar membalas dengan kata baik. Namun detik berikutnya terdengar suara hati yang girang. Ahwo sudah lama tidak makan bersama suami. Masakan suami paling enak. Aku anjing kecil yang paling bahagia. Mendengar itu kamu memandang ke arah Meng Meng yang sedang meringkuk di ruang tamu. Perasaanmu langsung sangat rumit. Selama makan bersama, kalau bukan karena mendengar keributan di telinga, kamu benar-benar tidak tahu. Su Wanling yang selalu tampak seperti anak bangsawan ternyata sangat dramatis. Baunya harum sekali. Kenapa suamiku begitu baik? Bisa tampil di ruang tamu. Jago masak di dapur. Pakai celemek saja sudah tampan. Aku suka. Hehehe. Aku sudah tunduk di bawah celemek suami. Memberi suami rasa hormat dan kasih sayang. Zezil zezil zezil. Mendengar kata-kata itu, kamu hampir tidak bisa menahan tawa. Suami tertawa dengan wajah yang sangat tampan. Suamiku, aku tidak makan, ya. Ingin memakannya, bukankah otak dia itu dari mana asalnya sih? Beberapa saat kemudian, kau berkata dengan suara yang tenang. Setelah makan kita bicara, ya. Bicara apa? Bicara apa? Aku tidak mau bicara dengan suamiku. Terakhir kali bicara malah cerai. HMPH, aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau. Aku sekarang pergi lembur ke kantor hukum. Memikirkan itu, Su Wanling cepat-cepat bangun dan pergi ke kantor hukum karena ada sedikit urusan. Jadi begitu melihat dia berdiri, langsung ingin lari. Seketika urat nadimu mulai menegang. Tidak tahan lagi, meninggikan suara berkata, kamu berhenti di situ dulu. Tapi detik berikutnya sepertinya kau sadar bahwa dirimu terlalu berlebihan. Utamanya mendengar suara berisik di hatinya. Kepalanya hampir meledak, dan mata Su Wanling yang cerah menyiratkan sedikit rasa tersakiti. Baiklah, nanti aku akan pergi lagi untuk bekerja. Hehe, suamiku sangat galak. Bahkan bilang suamiku sama sekali tidak mencintaiku. HMPH, tetap saja tidak bisa menang. Pokoknya walaupun aku mati, aku juga tidak mau cerai dengan suami. Seandainya kemarin aku pakai baju tidur yang lebih seksi. Mendengar suara itu kamu diam-diam menghela napas dalam hati. Siapa yang mengerti? Dewi Dingin berubah menjadi makhluk lucu yang cerewet. Kontrasnya, akhirnya kamu pun melunak. Ya sudahlah, nanti malam kamu pulang mainkan. Aku hampir menangis. Lalu dia. Kemudian Su Wanling mulai makan dengan perasaan tersiksa. Dulu aku tidak sadar aktingnya jelek banget. Ekspresi kecil yang begitu jelas. Kenapa tadinya aku nggak sadar? Tapi dia kayaknya agak lucu juga. Setelah makan, kamu mulai memberi makan Meng Meng. Sementara Meng Meng terus mengibas-ngibaskan ekornya. Sesekali menjilat tanganmu. Melihat itu, Su Wanling langsung jadi nggak senang. Anjing bodoh, aku saja belum dijilatin. Aku juga bisa jadi anjing suamiku. Bukan cuma anjing, aku juga bisa jadi rubah. Ekor rubah yang dibelikan sahabatku belum pernah aku pakai. Mendengar itu kamu terpincang-pincang. Hampir terjatuh ke dalam kandang anjing. Sedangkan Su Wanling di sampingmu makan menjadi dingin. Matanya kosong menatapmu yang sedang menghibur anjing di sofa. Daya tarik terkutuk ini tidak bisa lepas sejak kecil. Atau aku pergi ganti piyama seksi saja. Lalu cari lagi dia. Tutup mulutnya. Agar malam tidak perlu pulang lagi. Jangan keluar rumah. Penambang, aku mau pengumuman siang. Apa itu? Dalam kebingungan, kau meletakkan Meng Meng. Tak tahan menoleh melihat Su Wanling.
dan di wajahnya tidak tampak ada keanehan. Bahkan seluruh tubuhnya penuh dengan aura bangsawan. Tak lama kau tak tahan berkata, sebaiknya pulang tepat waktu malam ini. Kalau bukan hal yang sangat penting, tolong dorong sedikit. Su Wanling yang sedang berdiri di pintu masuk mengenakan sepatu hak tinggi. Mendengar itu langsung mengangguk, kemudian menghadap kalian sambil menggerakkan kepala. Sialan, bagaimana dia bisa menebak malam ini akan menghindar dan tidak pulang? Sebaiknya pulang ke rumah ibu untuk menghindari masalah. Jangan biarkan dia bicara lagi. Tapi kalau begitu aku tidak bisa bertemu suami tampanku. Pusing, sudahlah. Lebih baik pulang saja. Nanti lihat bagaimana keadaannya. Kalau suami bilang cerai lagi, aku akan menabrakkan kepala hingga mati. Maksudnya sudah jelas. Tiba-tiba dengan suara dentuman, kau terkejut melihat pintu kamar ditutup. Bagaimana aktivitas pikirannya bisa begitu padat dan cepat? Dan kamu terkekeh sambil menggelengkan kepala. Kemudian kembali ke ruang belajar. Dan serius mempersiapkan ujian. Ketika malam tiba saat makan malam, Su Wanling sengaja makan dengan sangat lambat, dan kamu langsung melihat akting buruknya itu, karena dia memegang sumpit, mengambil satu butir nasi satu persatu. Melihat itu, Simi, kamu dengan putus asa berkata, kalau sudah habis makan, datanglah. Maka saat itu Su Wanling menatapmu tanpa ekspresi, sedangkan di dalam hatinya sangat gugup, sangat menyebalkan. Suasana serius seperti ini lagi, kenapa tidak bisa manis seperti biasanya? Ingin ciuman dan pelukan, diangkat tinggi-tinggi juga. Bukan tentang dia bercerai. Memikirkan hal itu, Su Wanling memeluk Meng Meng mencoba mencari rasa aman. Tetapi wajahnya masih dingin. Namun tepat saat kamu bersiap membuka mulut untuk bicara, tiba-tiba suara dering ponselnya berbunyi. Melihat itu, Su Wanling menunduk dan melihat. Yang menghubungi adalah sahabatnya Liu Ruyan. Sang penyelamat akhirnya datang. Kemudian Su Wanling dengan nada dingin berkata, saya akan menjawab telepon dulu. Kemudian Su Wanling dengan tegas menekan tombol angkat. Halo Yan Yan, ada apa? Suamimu mengalami kecelakaan mobil. Sangat serius. Kalau begitu aku akan datang menemanimu. Setelah itu dia langsung mengakhiri panggilan. Dia lalu memandangimu dengan wajah penuh penyesalan. HMPH, bisa menunda sehari itu sudah bagus. Suamiku, jangan paksa aku lagi. Kalau dipaksa lagi aku akan gantung diri. Selanjutnya dia buru-buru memakai sepatu, mengambil tas dan hendak keluar rumah. Meninggalkanmu dengan wajah bingung. Bingung terpaku di tempat, sambil diam-diam mengeluh dalam hati. Kalian benar-benar sahabat sejati. Suaminya bilang kecelakaan, ya kecelakaan memang terjadi. Jelas hari ini Su Wanling benar-benar tidak ingin membicarakannya. Setelah keluar, Su Wanling langsung menuju ke tempat parkir, mencari Porsche Panamera miliknya. Lalu dia duduk di kursi pengemudi utama. Dengan agak bingung menatap keluar jendela, duduk-duduk. Dia pun tertidur di dalam mobil. Ketika bangun, sudah pukul 2.30 dini hari. Memikirkan waktu itu, kamu hampir tertidur juga. Dia baru saja kembali ke rumah. Cepat melepas sepatu hak tinggi. Berjalan masuk ke dalam kamar dengan kaki telanjang dan langkah pelan-pelan. Lalu langsung melemparkan dirinya ke tempat tidur. Menutup kepala ke dalam bantal. Tak lama kemudian dia sepertinya teringat sesuatu. Lalu segera mengirim pesan dengan cepat ke sahabatnya. Yan Yan berkata kepada Cao Cao, Taido sangat menyukai tipe gadis seperti aku. Bodoh amat, langsung saja aku dorong. Kenapa dia masih ingin bercerai denganku? Dan lawan bicara langsung membalas seketika. Aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya. Sebaiknya jangan menikah terburu-buru. Banyak pria yang menyukaimu. Kenapa harus mati di pohon yang sama? Mendengar itu, Su Wanling dengan kuat menekan layar ponselnya. Selama dia setuju padaku, dia hanya lupa saja. Semuanya itu sudah terjadi saat kami masih kecil. Lupa itu hal yang wajar. Aku yakin dia akan mengingatnya kembali. Oh ya, tadi malam aku pakai daster kecil yang kamu rekomendasikan. Dan bahkan ganti 2 set. Dia sama sekali tidak bereaksi. Mendengar hal itu, Liu Ruyan langsung lapar. Kalau sudah begini, dia masih belum bereaksi. Jangan-jangan dia tidak bisa, ya? Jangan mencemarkan nama baik suamiku. Setelah mengirim pesan ini, Su Wanling tidak lagi memperhatikannya. Apa dia benar-benar tidak bisa? HMPH, suamiku kasihan sekali. Karena siang hari terus diganggu, tidak belajar dengan baik. Malam hari kamu terus belajar dengan giat menulis. Tapi suara hati Su Wanling barusan membuatmu agak terkejut. Kenapa tiba-tiba aku jadi tidak bisa? Namun suara hati Su Wanling masih terus berlanjut. Tidak peduli bagaimana suamiku, aku tidak akan meninggalkannya. Bahkan jika aku harus menjadi mainan sekalipun. Setelah berpikir matang, Su Wanling tiba-tiba meludahkan permen karet, menghembuskan udara hangat, tertutup selimut. Tatapan matanya begitu tegas seperti ingin masuk partai. Tapi di sebelah kamarmu kamu hanya ingin mengumpat. Keesokan harinya karena kamu ada pelajaran di sekolah.
Jadi bangun lebih pagi. Kebetulan, Su Wanling hari ini sama-sama bangun pagi seperti kamu. Terlihat dia mengenakan pakaian kerja yang rapi. Terasa seperti perempuan dewasa dengan aura pantangan. Kemudian dia mengambil roti dan susu dari kulkas dan menyerahkannya padamu. Selamat pagi. Hari ini aku akan mengajar kelas terbuka di sekolahmu. Mari ikut. Dia menyapa dengan nada datar. Memunculkan senyum sopan. Bisa pergi ke kelas bersama suami. Hari ini berperan sebagai guru dan murid, ya. Dan kamu pura-pura tidak mendengar sama sekali. Menanggapi dengan senyuman. Selamat pagi, ayo pergi. Bagaimanapun juga, mendengarkan senior yang sudah sukses bercerita tentang kasus adalah hal yang wajar. Maka kalian berdua pun pergi bersama. Sampai di tempat parkir bawah tanah. Kemudian Su Wanling membuka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi dan berkata, "Suami, bisa tolong ambilkan aku sepasang sepatu datar di bagasi?" Mungkin karena sudah sering mendengar suara hati itu. Kamu mulai terbiasa sedikit demi sedikit. Sapaan Su Wanling yang agak akrab. Lantas kamu segera melangkah ke bagasi. Mengambil sepasang sepatu datar. Baru saja ingin meletakkannya di lantai. Lalu melihat sepatu hak tinggi Su Wanling disusun di sisi lain. Kemudian dia dengan santai meluruskan sepasang kaki cantik. Menggantung di udara. Kaki mungil yang lembut terbungkus kaos kaki hitam. Suami cepatlah main dengan kakiku. Sepertinya menyadari tatapanmu. Ekspresinya tetap dingin. Suamiku sepertinya sangat suka dengan kakiku. Dia terus menonton dokumenter. Dengan sedikit tidak berdaya berkata, "Bagaimana kalau aku yang menyetir saja?" Namun Su Wanling langsung mengambil sepatu itu. Dia mengganti sendiri pakaian. "Kenapa suamiku tidak ikut bermain dengan iramaku ya? Bisa bermain sesukamu." Akhirnya kamu menghela napas. Berjalan ke sisi lain. Segera naik mobil. Setengah jam kemudian, kalian sampai di sekolah. Menyapa sebentar. Lalu berpisah untuk bertindak sendiri-sendiri. Setelah Su Wanling selesai mengajar kelas terbuka. Baru saja sampai di garasi, dia menerima telepon dari Liu Ruoyan. Katanya akan membawanya ke tempat yang bagus. Katanya ada ramuan rahasia untuk membuat Tuhuan berubah pikiran. Kata-kata itu seperti secercah cahaya yang menembus hati Su Wanling. Namun ketika dia ingin bertanya itu apa, sahabat baiknya malah memutuskan telepon. Jadi Su Wanling datang ke tempat janjian dengan perasaan 3 bagian ragu, 3 bagian penasaran, dan 4 bagian harap-harap cemas. Tak lama kemudian, Liu Ruoyan yang mengenakan jas lab putih datang. Tapi dia bukan dokter, melainkan seorang doktora dari jurusan kimia. Bisa dikatakan alumni sepertimu. Setelah bertemu, Liu Ruoyan bahkan tidak menyapa. Dia dengan penuh rahasia menarik Su Wanling masuk ke sebuah gedung. Tak lama mereka sampai di depan tumpukan alat-alat percobaan kimia. Melihat adegan ini, Su Wanling terlihat tenang di permukaan. Tetapi sebenarnya hatinya sangat panik. "Kakek, apakah ini tidak terlalu baik ya? Bukankah kamu bilang kamu memakai 2 set piyama seksi?" Dia tidak bereaksi sama sekali. "Aku yang mencampurkannya secara khusus untuk mengencerkan. Sebelumnya benda ini digunakan untuk kelahiran gajah. Gajah saja tidak bermasalah. Maka suamimu tentu tidak bermasalah juga." Setelah berkata itu, Liu Ruoyan menggoyangkan tabung reaksi yang dipegangnya. Sungguh semangat penjelajahan ilmiah yang tinggi. Sementara Su Wanling di samping masih agak ragu-ragu. Melihat itu, Liu Ruoyan segera berkata, "Kalau begitu aku tidak peduli denganmu lagi. Kalau suamimu cerai darimu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Setelah itu dia menunjukkan ekspresi sangat menyesal. Akhirnya Su Wanling menggigit bibirnya. "Sudahlah, ayo pergi. Masuk dan lihat dulu. Aku tidak mau bercerai dengan suamiku. Ketika kamu selesai kuliah dan sudah kembali ke rumah pukul 7 malam. Saat kamu membuka pintu, kamu melihat Su Wanling memeluk Meng Meng, menggunakan mainan untuk menggoda dia. Adegan ini sangat harmonis secara tidak terduga. Sudah pulang. Ketika Su Wanling melihatmu saat itu, matanya sedikit bersinar. Suamiku akhirnya pulang. Sudah malam. Suamiku, lihat perlengkapan baruku. Mendengar itu, kamu terdiam sesaat. Lagi apa nih? Tapi sepertinya kamu sudah terbiasa dengan ucapan mengejutkan Su Wanling. Lalu kamu mengangguk tenang, memberi jawaban. Kemudian ganti sandal, dan bilang mau mandi dulu. Tapi saat Su Wanling melihat punggungmu yang perlahan menghilang di balik pintu, dia langsung berlari ke kamar sendiri. "Pakai yang mana ya? Yang ini agak terlalu mewah sepertinya. Pendek banget ya. Roknya terlalu mencolok kan? Mending ini saja." Sementara itu, kepala penuh busa di kamar mandi. Merasa air dingin mengalir di punggung. Rasanya sulit dijelaskan. Hari ini, apa saja yang dimikirkan ya? Beberapa saat kemudian, kamu selesai mandi, baru kembali ke kamar. Terdengar ketukan pintu. Meskipun ragu, tapi kamu tetap membuka pintu. Terlihat Su Wanling mengenakan jubah tidur menyerahkan segelas susu. "Minumlah segelas susu ini.
Mendengar itu, kamu menatap Su Wanling yang tersenyum sopan dengan penuh ketakutan di wajahmu. Karena kamu sudah mendengar suara mengerikan lainnya. Apakah obat yang diberikan Yan Yan benar-benar bisa dipercaya? Kakek bilang cukup 10 ml saja. Gajah lain sedang birahi. Aku coba tuang 1 ml, seharusnya tidak apa-apa kan? Kata-kata itu langsung membuatmu kehilangan kendali. Sialan. Barang yang digunakan untuk gajah. Dibuat minum sendiri. Apa dia ingin aku mati ya? Tiba-tiba kamu menjadi serius. Berkata, Su Wanling, kita harus bicara. Begitu katanya. Tubuh Su Wanling yang lentur langsung terkejut. Seketika kepalanya langsung menunduk. Hatinya sudah seperti abu mati. Merasa matanya sangat membengkak. Penglihatan mulai kabur. Akhirnya Su Wanling benar-benar runtuh. Aku tidak mau bicara. Datanglah rasa dunia tiba-tiba menjadi sunyi bagimu. Dan kamu menatap lawan bicara dengan erat tanpa berkata apa-apa untuk beberapa waktu. Entah mengapa, kamu merasa benar-benar tidak begitu mengenalnya. Sepertinya melihat ekspresi anehmu. Su Wanling segera merapikan jubah tidurnya. Akhirnya mengumpulkan keberanian. Namun dengan suara kecil berkata, aku hanya ingin menyelamatkan pernikahan kita yang hampir runtuh, Kawaki. Aku tidak ingin bercerai. Mendengar itu, kamu berkata dengan sedikit terkejut. Tapi kenapa harus diselamatkan? Karena kita sudah berjanji akan bersama seumur hidup, bukan? Namun kamu sama sekali tidak ingat aku. Namun suara hati ini tidak keluar dari mulut Su Wanling. Dalam keadaan setengah sadar, Su Wanling dengan mata merah. Tepat saat dia mengangkat kepala, setetes air mata langsung mengalir jatuh. Takurabito, oh sayangku, Baka Nadayo. Mendengar kata-kata ini, kamu terdiam sejenak. Tidak menyangka reaksi Su Wanling begitu kuat tiba-tiba. Tapi dari ucapannya, dia dan dia sebelumnya sudah saling kenal. Pada saat itu, kamu kembali mendengar suara hati Su Wanling. Padahal sebelumnya saat di panti asuhan, setiap hari harus berciuman. Aku masih bilang ingin bermain permainan pengantin seumur hidup dengan aku. Apa aku sebagai seorang gadis harus mengungkapkan semuanya duluan? Memikirkan itu, dia mengusap sudut matanya dengan punggung tangan. Tiba-tiba menggigit giginya dan mulai bicara. Kamu pelupa ya? Detik berikutnya di depan matamu muncul riak-riak. Agak bingung. Sebuah ingatan masa lalu seolah muncul dari dalam air. Di lapangan kecil panti asuhan, gadis besar berdiri di samping pasir main. Diam-diam melihat bocah laki-laki yang duduk di pasir. Kakak bilang jelas, menikahlah denganku. Itu artinya kamu adalah pengantinku. Kenapa tidak boleh ciuman? Terlihat bocah itu berontak dan berguling-guling. Tubuhnya sudah penuh debu. Tapi gadis besar itu sudah biasa melihat adegan ini. Lalu dia dengan lembut jongkok, menyentuh kepala bocah itu. Serius mengerucutkan bibir kecilnya. Karena kita sedang main rumah-rumahan. Namun bocah laki-laki itu sama sekali tidak mau mendengar. Aku tidak peduli kamu adalah aku, pengantin. Maka harus ciuman. Mendengar itu, pipi gadis besar merah merona. Meskipun usianya masih kecil, tapi karakternya sudah menonjol sejak kecil. Sebaliknya, bocah laki-laki itu baru seperti anak seusianya. Ngotot tidak mau ciuman. Kalau begitu aku tidak mau makan ya. Kalau begitu kamu mau kelaparan sendiri kah? Mendengar itu, si anak laki-laki mengangguk. Katanya aku harus membiarkan diri sendiri kelaparan. Biar kau tidak punya pengantin pria lagi. Mendengar kata-kata itu, gadis itu terkekeh kecil. Lalu tangannya yang lembut menyentuh dahi anak laki-laki. Kalau begitu aku tak peduli padamu lagi. Aku mau makan dulu. Sambil berkata, sosok kecil yang lembut itu berdiri dan hendak pergi. Namun anak laki-laki itu menangis semakin keras melihat itu. Tapi sambil menangis dia tetap bangkit dari pasir itu sendiri. Dengan suara mengorok, dia berlari menuju gadis kecil itu. Kemudian dengan patuh memasukkan tangan kecilnya ke tangan gadis yang lebih besar. Tangan yang lain masih mengusap sudut matanya. Terlihat sangat sedih dan murung. Betul-betul menyedihkan. Jangan menangis lagi ya, bagaimana? Tangan gadis besar itu lembut. Menarik anak kecil itu. Sangat lembut. Namun anak laki-laki itu tetap tak peduli. Seolah-olah dia sangat terluka. Betul-betul keras kepala. Akhirnya gadis itu tampak tak berdaya. Hanya bisa menoleh dan membungkuk. Mencium pipi anak laki-laki yang agak kotor. Lalu gadis itu dengan lembut memegang wajah anak laki-laki itu. Boleh pergi makan sekarang? Mendengar itu, anak laki-laki itu mengangguk patuh. Lain kali aku mau, aku ingin bermain permainan pengantin seumur hidup dengan kakak perempuan. Tetapi gadis itu tidak menjawab. Hanya matanya menatap lurus ke depan yang gemerlap dan terang. Seolah itu adalah semua keindahan di dunia. Namun di dalam hatinya, janji itu sudah diam-diam disetujui. Tapi sampai suatu hari, kakak perempuannya, orang tua kandungnya, menemukan dia. Saat pergi, dia berjanji kepada laki-laki itu pasti akan mencarinya. Kemudian saat kamu masuk pasca sarjana tahun pertama,
Kalian bertemu lagi melalui perkenalan teman baik. Tapi sampai sekarang kamu belum tahu. Sepupunya, Cao Cao, ternyata adalah teman sekamar sekaligus sahabatmu di universitas. Saat itu dia membanggakan sepupunya dengan berlebihan. Dia di mana-mana terlihat dingin dan keren. Wanita hukum dengan kaki panjang berbalut stoking hitam. Namun kamu sama sekali tidak percaya. Tapi saat hari pertemuan itu, kamu dibuat terpikat oleh Su Wanling. Utamanya karena dia sangat cantik. Seperti seorang bintang film. Satu-satunya kekurangan adalah kepribadiannya agak dingin. Tapi saat berpikir bahwa orang hebat pasti mempunyai karakter masing-masing, maka kamu pun bisa menerimanya. Kemudian saat kalian bertemu untuk kedua kalinya, Su Wanling bertanya apakah bisa langsung menikah dulu. Menikah dulu baru membina perasaan. Kata-kata itu membuatmu merasa seperti bertemu penipu pernikahan. Tapi dirimu yang sangat miskin dan kosong. Masih seorang pelajar. Apa yang bisa ditipu sih? Jadi kamu cuma ragu sehari. Keesokan harinya kalian berdua pergi untuk mengambil surat nikah. Setelah sadar kembali, kamu tiba-tiba memegang dahimu. Su Wanling kebetulan 6 tahun lebih tua darimu. Serius? Momen itu kamu agak canggung. Berdiri di tempat bingung harus bagaimana. Saat itu Su Wanling berdiri di pintu. Masih membawa susu. Entah karena berdiri terlalu lama. Kakinya mulai terasa sakit lagi. Terlihat tubuhnya sedikit miring. Kaki sakit hati lebih sakit. Aku mau mati. Dan kamu juga memperhatikan ketidaknyamanannya. Lalu menunduk melihat pergelangan kakinya seperti mulai bengkak lagi. Bagaimana kalau aku bantu kamu ke sofa dulu? Mendengar itu, Su Wanling dengan sedih mengangguk. Begitulah, kalian duduk di sofa. Kemudian Su Wanling mengangkat kakinya. Bibir merah merona sedikit meringis. Lalu kamu mengeluarkan minyak merah dan mengayunkannya di depan dia. Butuh aku bantu? Su Wanling menunduk tak menjawab. Tapi dia langsung memasukkan kakinya ke pelukanmu. Suamimu adalah orang yang sangat jahat. Melihat dia dengan sikap sombongnya, kau entah kenapa merasa dia agak menggemaskan. Terutama saat bisa mendengar isi hatinya. Dan juga sikapnya yang tidak konsisten. Namun ketika kau menggenggam kaki kecil Su Wanling, melihat kakinya yang sudah agak membaik mulai membengkak dan merah lagi, tiba-tiba muncul rasa sayang yang tak terduga. Besok jangan pakai sepatu hak tinggi lagi ya. Su Wanling menjawab dengan suara pelan. Lalu dia tiba-tiba mengangkat kepala. Pas tepat bertemu dengan tatapanmu. Wajahnya langsung seperti apel merah matang. Dari pipi sampai ke akar telinga memerah. Membuatnya secara naluriah menarik kaki kecilnya ke dalam. Tapi segera tanganmu langsung menangkapnya. Jangan bergerak sembarangan. Akhirnya Su Wanling hanya bisa mengangguk patuh. Tidak bergerak lagi. Tapi tatapannya mulai panik dan menghindar. Aduh mati saja deh. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Sangat tidak tahan dengan godaan merah merona itu. Kau hanya pakai ini untuk menggoda wanita pegiat hukum. Siapa wanita pegiat hukum yang kuat menahan godaan sepertimu? Mendengar suara hati ini, meski kau sangat ingin tertawa, tapi tetap tenang sambil mengoleskan minyak merah pada Su Wanling. Namun saat kau berusaha menjaga ekspresi wajah, tiba-tiba Su Wanling menyerahkan susu di depanmu. Mau minum susu itu? Hehe, suamiku cepat minum. Aku mau cuti melahirkan. Setelah kalimat itu keluar, kamu kaget sampai sudut mulutmu terus bergetar. Lalu kamu buru-buru bilang tidak suka minum. Melihat itu, Su Wanling langsung jadi kesal. Kalau kamu nggak minum, aku gimana mau cuti melahirkan? Kemudian dia buru-buru berkata, minum susu itu bisa bantu tidur, loh. Melihat dia tidak mau menyerah, kamu langsung menggeser kaki Su Wanling, bersiap bangun dan kabur. Namun detik berikutnya tangan kecil berwarna putih bersih itu cepat menangkapmu. Lenganmu, ternyata ditarik cukup kuat. Saat kamu menoleh ke belakang, terlihat Su Wanling menekan bibirnya pelan-pelan. Sepasang mata cerah seperti bunga persik, saat ini sedikit menunduk, terasa agak terlihat seperti memelas. Minum nggak, suamiku? Yang ini diminum bagus buat perempuan muda. Suaranya jadi lebih pelan. Pendek katanya yang biasanya dingin menjadi seperti suara manja di akhir kalimat. Mendengar itu, Li Canggung batuk 2 kali, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Namun Su Wanling langsung menyerahkan susunya di depanmu. Bilang, suamiku, aku mau menyuapimu minum, ya. Entah kenapa, pemandangan ini membuatmu teringat pada sensasi memberi obat kepada dalang. Mendadak kamu ketakutan dan buru-buru menghindar. Jangan, tidak usah. Aku tidak mau minum. Bukankah kamu sebelumnya ingin minum susu? Setelah berkata begitu, Su Wanling memonyongkan bibirnya yang kecil. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedih dan memelas. Suamiku jahat. Tidak minum susuku tidak boleh. Hari ini harus membuat suamiku meminumnya. Akhirnya kamu hanya bisa menyatakan dengan tidak berdaya. Apakah kamu benar-benar ingin tahu kenapa? Seketika Su Wanling merasa bersalah tanpa alasan ketika ditanya. Dan kamu tidak mempedulikan reaksinya.
Langsung meraba pinggang Su Wanling dengan tanganmu. Suamiku menyentuhku. Ini benar-benar tiba-tiba sekali. Saat ini Su Wanling yang sebenarnya sudah reda merahnya, seketika kembali menyebar dari lehernya. Namun saat dia tenggelam dalam lamunan, kamu dengan pelan meraba kantong jubah tidurnya 2 kali, mengambil sebuah botol kecil yang berbau mesra dari dalamnya. Kemudian kamu tidak berkata apa-apa, hanya memegang botol itu, menatapnya dengan pandangan yang tenang, menunggu penjelasannya. Namun saat melihat botol itu seketika, wajahnya menjadi lebih merah lagi, tidak beda dengan udang yang sudah matang. Lalu dia melemparkan ucapan selamat malam. Maka Paka segera berjalan pincang kembali ke kamar tidur. Lebih ingin mati. Mendengar raungannya, kamu tak bisa menahan senyum tipis di sudut bibir. Sementara Su Wanling yang kembali ke kamar, saat ini sedang berguling-guling dengan ganas di tempat tidur, merasa seluruh tubuhnya panas. Sangat memalukan. Tak ingin hidup lagi. Memikirkan hal ini, Su Wanling menundukkan kepalanya jauh ke dalam bantal, dengan ekspresi yang seolah kehilangan harapan hidup. Keesokan paginya, kamu menguap sambil menepuk panda besar, meninggalkan kamar tidur. Ini berkat teman sekelas Lin di sebelah, yang memaksamu mendengarkan stand-up komedi semalaman penuh. Setengah jam kemudian, kamu baru selesai membuat sarapan. Tiba-tiba Su Wanling keluar. Terlihat hari ini dia memakai kacamata tanpa bingkai. Sedikit samar terlihat memar di bawah matanya. Bahkan foundation pun tak bisa menutupinya. Melihat ini, kamu merasa sedikit kasihan. Lalu dengan tulus mengajak makan sarapan bersama. Namun Su Wanling menatapmu dengan mata yang terkesan menghindar. Sangat memalukan. Suamiku, tolong jangan hitung-hitungan di kemudian hari. Kalau begitu, aku langsung merasa malu di tempat. Lalu dia dengan cepat mengambil sepasang sepatu datar dari lemari sepatu dan berkata, sarapan tidak sempat dimakan. Harus segera pergi kerja. Ya. Hati-hati ya. Sementara Su Wanling mengangguk pelan. Kemudian tanpa menengok kembali, dia cepat-cepat keluar rumah. Melihat punggungnya menjauh. Entah kenapa, kau merasa dia sedikit lucu. Sesampainya di sekolah, kau menepuk bahu Cao Cao dari belakang meja. Lalu berkata, sebenarnya kalian berdua ngomong ngawur apa sih? Melihat wajah bingung Cao Cao saat menoleh ke belakang, kau tersenyum sinis dan melanjutkan berkata, kapan aku suka perempuan dingin? Dewi hitam dengan rok hitam yang keren itu? Kau sendiri yang bilang sebelumnya kan? Dewi cantik berkulit putih yang dingin. Perempuan cantik yang suka memakai rok hitam. Aku hanya memberitahu kata-katanya sesuai yang aku dengar dari kakakku. Itu jelas cuma omong kosong. Kau juga bilang suka kakak perempuan dokter yang dada besarnya ramping itu, yang paling suka pakai rok hitam di dalamnya. Jadi aku harus bilang tipe ideal yang kau suka ya? Istri. Kau lalu mengeluarkan ponsel dari saku. Melihat itu, Cao Cao buru-buru menahan tanganmu. Jangan-jangan, bro. Aku salah. Waktu itu aku cuma salah ngomong. Aku minta maaf. Teriakkan, ayah angkat. Masalah itu pun dianggap selesai. Akhirnya Cao Cao terpaksa berkata, ayah angkat. Tapi dia secepatnya seolah terpikir sesuatu. Aku tadi manggil kamu ayah angkat. Kalau begitu, kakakku harus manggil kamu apa? Saat kamu terucap, ayah, kamu sadar itu salah. Kemudian kamu dan Cao Cao saling pandang sambil tersenyum. Lalu dengan tegas kamu tunjukkan jari tengah ke sahabatmu. Melihat itu Cao Cao cemberut. Padahal sebenarnya kamu yang mendapatkan keuntungan. Bukankah begitu? Saat jam 6 sore tiba, kamu sudah pulang sekolah ke rumah. Tapi rumah tampak kosong. Jelas Su Wanling belum pulang. Kemudian kamu mengeluarkan ponsel dari saku. Membuka chat singkat dengan Su Wanling. Makan di rumah ya? Balasannya sangat cepat dari sana. Masih harus lembur. Akhirnya kamu pun meletakkan ponsel. Memikirkan mau makan apa nanti. Di sisi lain, Su Wanling pelan-pelan menutup pintu kantor. Dengan pisau ia membuka paket misterius dengan hati-hati. Kemudian ia dengan sedikit malu-malu mengeluarkan isinya. Lalu dia menunjuk ke lehernya. Sebenarnya apa sih yang direkomendasikan Liu Ruyan itu? Aneh banget. Saat Su Wanling kembali ke rumah, melihat lampu kamar kamu sudah dimatikan, baru dia memegang sebuah koper dan pelan-pelan kembali ke kamar. Kemudian dia membuka koper itu, mengeluarkan sebuah alat dan memotret, mengirimkannya ke Liu Ruyan. Kalung apa sih ini? Lalu Liu Ruyan membalas dengan emoji senyum jahat. Hehehe, itu adalah alat untuk meningkatkan kecepatan serangan suamiku biasanya. Tapi itu terasa sangat memalukan. Setelah mengirim pesan itu, Su Wanling malu-malu berbaring di tempat tidur dan merangkak masuk ke dalam selimut. Mata lembutnya menatap layar ponsel. Setelah diam beberapa detik baru datang pesan baru. Urusan pria dan wanita mana ada yang malu-malu? Apalagi jadi seperti anak anjing, kenapa tidak bagus? Dan saat Su Wanling melihat pesan itu seketika, dia berguling-guling malu di tempat tidur. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan.
Setelah beberapa saat, di sana kembali mengirim pesan. Tenang saja, tenang saja. Perlengkapan kali ini pasti tidak ada masalah. Bunuh pengkhianat. Mata Su Wanling yang cantik itu sedikit bersinar. Jelas terang. Kalau memang tidak ada masalah. Kemudian dia melihat peralatannya. Dengan senang hati membayangkan beberapa adegan yang kurang pantas untuk anak-anak. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Su Wanling seperti biasa. Bangun sangat pagi. Baru saja bersiap untuk mengurus beberapa pekerjaan. Kamu mengetuk pintu kamarnya. Bibi datang untuk membersihkan. Hanya kamar kamu yang tersisa. Mendengar suara itu, Su Wanling tetap dingin menjawab baik. Kemudian dia membuka pintu kamar. Dengan membawa laptop, dia menuju ruang tamu, Putri. Dan kamu duduk di sofa sebelah. Diam-diam membaca buku. Namun saat itu juga, kamu terganggu oleh sebuah suara. Cincin kalung anjing, nyonya. Aku sudah keluarkan untukmu, ya. Kalung ini tidak bersih jika diletakkan di kamar tidur, loh. Baiklah, Su Wanling menjawab tanpa mengangkat kepala. Namun segera seluruh tubuhnya menegang, tidak benar. Kalung apa? Jangan keluarkan, bingung Su Wanling langsung berdiri, tubuhnya ingin menghentikan Bibi. Tak disangka Bibi gerakannya sangat cepat. Segera dengan tenang melemparkan rantai anjing ke dalam sarang Meng Meng, lalu kembali ke kamar melanjutkan membersihkan. Sementara Meng Meng tampak bingung, tubuh kecil, kalung besar. Melihat pemandangan ini, langsung kamu juga terdiam di tempat. Sudut mata berkedut tanpa terkendali dengan gila. Ini benda apa sih? Ukuran jelas tidak cocok. Sepertinya merasakan ada keanehan darimu. Su Wanling langsung membeku di tempat. Wajahnya tiba-tiba memerah. Pikirannya seperti dihujani bom. Tertawa sampai tidak bisa hidup. Sedikit saja. Sungguh memalukan. Saat ini kamu belum tahu apa sebenarnya isi hati Su Wanling. Untung dia akan bicara sendiri. Benda ini jelas hanya untuk suami dan aku saat waktu khusus. Tante kenapa keluarkan ini? Potong gaji, potong gaji. Mendengar itu kamu berdiri dan berjalan ke kandang anjing. Mengambilnya dengan lembut menggunakan tangan. Melihatnya dari atas ke bawah. Sejenak kamu langsung tahu kebenarannya. Meski tidak mengerti hobi istri, tapi intinya tetap hormat. Namun detik berikutnya Su Wanling buru-buru mendekat. Merampasnya dari tanganmu. Nenek memegang kalung anjing dengan ekspresi yang sangat hot. Sepertinya agak merasa bersalah. Dia gugup memberikan penjelasan. Kalung anjing ini sepertinya kebesaran. Sayang, jangan lihat aku seperti itu. Aku benar-benar malu banget. Jadi kamu cuma bisa mengalihkan pandangan dengan canggung. Melihat itu, suara hati Su Wanling perlahan menjadi semakin bebas. Ingin mengenakan kalung leher. Langsung berlutut di lantai dan memanggil Tuan. Bayangin aja udah bikin deg-degan. Haha Su Wei, kamu memang aneh. Kalau suami sih, juga bukan gak mungkin. Dalam keadaan setengah sadar, gambaran itu tiba-tiba muncul di kepalamu tanpa kendali. Dia berlutut di lantai. Leher putihnya tergantung barang yang kamu beli itu. Tubuhnya yang lembut sangat rileks. Ekspresinya penuh dengan kata-kata mesra. Mulutnya sampai berkali-kali memanggil dirinya sendiri. Berpikir seperti itu. Pandanganmu tak bisa berhenti bergeser sedikit. Tenggorokan ikut terasa agak berdebar. Ukuran tidak tepat. Aku akan kembalikan yang aku beli tadi malam. Sambil bicara, Su Wanling menundukkan wajah dan memegang kalung itu. Langsung berlari kembali ke kamar. Menyembunyikannya dengan rapi. Saat waktu makan malam tiba. Setelah kamu memasak, kamu mengetuk pintu kamar Su Wanling. Saatnya makan, yuk. Tak lama, suara datar terdengar dari dalam kamar. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Makan bersama suami tetap harus dilakukan meskipun sering malu-maluin. Mendengar dua suara yang sangat berbeda, kamu tak tahan dan tersenyum sedikit. Lalu langsung berbalik menuju ruang makan. Tak lama kemudian Su Wanling keluar dari kamar. Tapi tatapannya agak menghindar. Semua ini salahku karena terlalu ceroboh. Berani melihat suami. Apa suamiku menganggapku aneh ya? Begitulah. Kedua orang itu tampak makan dengan aman. Padahal kamu merasa seolah mendengar satu monolog komedi. Tapi jangan bilang begitu. Dia cukup lucu juga. Padahal hati ini penuh dengan banyak kata. Tapi dia bertingkah ramah dan anggun. Setelah makan selesai, kamu langsung menangkap Meng Meng. Bersiap untuk memandikannya dengan harum. Tapi Meng Meng melawan dengan sekuat tenaga. Terus bergerak tak henti-henti. Mulutnya juga menggonggong, wang wang wang. Tapi kamu sama sekali tak peduli reaksinya. Langsung memaksakan kehendak. Namun pemandangan ini tertangkap di mata Su Wanling. Tiba-tiba hatinya menjadi cemburu. Kenapa suami tidak membantuku mandi harum juga? Aku juga mau suami membantuku mandi. Aku pasti nggak suka. Aku sangat manis mendengar kata-kata ini. Kamu meremas tangan Meng Meng dengan gemetar. Sudut bibir bergerak tak terkendali dengan kejang-kejang gila. Keesokan harinya kamu bangun. Baru keluar dari kamar tidur. Langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres.
Biasanya di waktu ini Meng Meng selalu dengan riang melompat ke arahmu. Dengan tatapan penuh semangat menatapmu, menunjukkan agar kamu mengelus kepalanya. Tapi hari ini dia malah lesu terbaring di tempat tidurnya. Sesekali bersin pula, hanya mengeluh beberapa kali. Ekor hampir tidak bergoyang lagi. Melihat pemandangan ini, seketika hatimu mencelos. Segera kamu menggendong anjing itu, kemudian mengetuk pintu Su Wanling dengan lembut. Meng Meng sakit, sepertinya flu. Mungkin karena kemarin setelah mandi bulunya tidak dikeringkan. Bisakah kamu mengemudi mengantarkan kami ke rumah sakit? Dengan begitu, kalian berdua pun naik mobil bersama. Kemudian, Su Wanling tampak lebih gelisah dari biasanya saat menyalakan mobil. Sepanjang jalan kamu terus mengelus Meng Meng yang menggigil dalam pelukanmu. Anjing yang baik, kita akan pergi ke rumah sakit dan kamu tidak akan merasa sakit lagi. Ya, aku juga ingin suamiku memelukku seperti itu. Su Wanling melirik ke Meng Meng yang sedang kamu gendong. Kasihan sekaligus sangat cemburu dan iri hati. Setibanya di rumah sakit, setelah dokter memeriksa dengan teliti, akhirnya seperti yang kamu duga, itu hanya pilek. Maka kamu dengan penuh kasih sayang memandang Meng Meng, yang lemah terbaring di ranjang dengan infus dipasang. Saat teringat dia tidak sarapan pagi tadi, kamu segera membeli bubur bergizi khusus dari rumah sakit, lalu memberikannya sedikit demi sedikit menggunakan sendok kecil kepada Meng Meng, dan dengan sabar menghiburnya. Meng Meng makan sedikit ya, kalau makan baru punya tenaga untuk bermain nanti. Melihat itu Su Wanling tanpa ekspresi mengeratkan bibirnya. Sungguh iri pada Meng Meng. Aku juga ingin dirawat oleh suamiku. Aku juga ingin minum. Tapi itu makanan pokok loh. Su Wanling, kamu ini bodoh. Mendengar itu tanganmu yang memegang sendok sempat berhenti lama sebelum berhasil memberi suapan. Kamu sangat penasaran apa alur pikir Su Wanling ini. Saat itu Su Wanling mencoba mengajak anjing kecil yang terlihat malang bermain dengan tangannya. Namun dengan cepat dia menarik tangannya kembali dengan pintar. Lalu menggeleng-geleng kepala kalau sakit. Terbaring di rumah sakit itu apa yang bikin iri. Mendengar itu, kamu menoleh melihat Su Wanling. Alih-alih, alur pikirnya memang beda dari orang lain. Infus 2,5 jam akhirnya selesai. Meng Meng tampaknya sudah terlihat lebih sehat. Kemudian dia dengan sukarela menjilat tanganmu. Dan kamu juga memberinya senyuman. Menyentuh kepalanya. Aku juga ingin suamiku menjilat tanganku. Aku juga ingin disentuh kepala oleh suamiku. Aku juga ingin. Aku juga ingin. Kalau tatapan mata Su Wanling bisa membunuh, kalau tidak bisa membunuh anjing, Meng Meng sudah mati berkali-kali. Setelah pulang ke rumah, kamu dengan teliti mencincang dada ayam, memasaknya menjadi bubur ayam untuk Meng Meng makan. Mungkin karena beberapa jam kehilangan cairan, nafsu makan Meng Meng jadi membaik. Terlihat dia makan dengan lahap. Melihat hal itu, tatapan Su Wanling di samping terlihat agak penuh dendam. Si kecil bahkan tidak memasakkan aku makanan. Dia merasa aku hanya makan sisa-sisa. Membuatnya langsung pergi ke kantor untuk lembur. Dan melihat punggungnya saat pergi, kamu tersenyum dengan agak pasrah. Kenapa dia masih cemburu dan iri dengan anjing kecil? Sampai lembur sampai jam 2.30 dini hari, Su Wanling akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Walau dia pulang dengan tubuh yang lelah, namun tatapannya sangat tegas. Karena sejak sore Su Wanling sudah memutuskan, aku ingin tenggelamkan diriku sendiri. Aku juga ingin sakit. Akan ada suami yang memberi saya minum bubur dengan tangannya sendiri. Lalu Su Wanling anjing kecil mengais-ngais sesuatu di dalam kulkas. Tak lama dia mengangkat sebuah baskom dan pergi ke kamar mandi. Saat dia melepas pakaiannya, sekejap dada besar dan pinggang rampingnya terekspos di udara. Selanjutnya dia menunduk untuk melihat. Menemukan ujung kaki tidak terlihat. Hanya terlihat setengah baskom kaki yang terlihat. Dan di dalamnya mengambang penuh dengan es batu. Detik berikutnya dia menahan napas. Mengangkat baskom. Dengan ekspresi seperti siap mati. Langsung menyiramkan air dingin ke tubuhnya. Meskipun dinginnya menusuk tulang, dia tetap menggigit gigi, bertekun dengan keras. Setelah mandi, untuk memastikan tanpa kesalahan, Su Wanling sengaja mengenakan piyama tipis duduk di depan jendela dan meniup angin. Tak lama dia mulai merasakan tubuhnya menggigil. Kepalanya juga sedikit pusing. Keesokan paginya, dalam harapannya, akhirnya dengan bangga dia terserang flu. Saat kamu bangun, membuka pintu kamar, keluar dari kamar tidur. Yang terlihat adalah Su Wanling, meringkuk dan tertidur di sofa. Terlihat wajahnya pucat pasi. Suara napas juga agak berat. Melihat pemandangan ini, kau terdiam sejenak, kemudian segera meraih dan menyentuh dahinya. Kenapa sangat panas? Ini pertama kalinya kau mengamatinya sedekat ini. Biasanya Su Wanling seringkali dengan wajah dingin, tapi sekarang diam dengan mata tertutup. Terlihat lebih lembut dari biasanya. Mungkin karena merasakan tatapan mata. Wanita yang mengantuk membuka mata yang sedikit kabur. Sayang, kenapa kau ada di kamarku? Suaramu terdengar serak.
Hei, apakah suami akhirnya akan memaksa? Dia bisa. Aku tidak bisa. Aku sangat sakit sekarang. Seluruh tubuh terasa sakit. Mendengar itu kau mengerutkan kening, tapi tetap dengan nada lembut berkata, kau tertidur di sofa. Kenapa malah demam? Dengan bingung Su Wanling melihat sekeliling. Baru sadar. Lalu dia berpaling. Bergegas bergumam pelan. Tidak apa-apa. Mungkin karena tertiup angin. Jangan sampai suami tahu. Ingin dia merawatku. Tapi sampai membuat 2 baskom es batu. Setelah mengetahui alasannya, wajahmu langsung berubah drastis. Dan Su Wanling melihat kamu tiba-tiba diam memandangnya. Seketika hatinya mulai merasa tersiksa. HMPH, suamiku, kenapa memandangku dengan marah begini? Padahal kemarin tidak seperti ini saat melihat Meng Meng. Memikirkan itu, matanya langsung merah dan meneteskan beberapa tetes air mata. Air mata itu turun di pipinya dengan pelan. Melihat itu, kamu menghela napas. Lalu menuangkan segelas air hangat dan menyerahkan bersama dengan obat kepadanya seraya berkata, kamu minum dulu obatnya. Akhirnya Su Wanling yang merasa sedih mengusap matanya. Dengan patuh meminum obatnya. Rasanya sangat pahit. Mual ingin muntah. Sungguh membuat kesal seperti anjing. Ibu sakit malah merawatku dengan lembut. Sakit malah marah-marah padaku. Adik yang dulu selalu minta cipikan. Tumbuh besar malah tidak suka sama kakaknya. HMPH, semakin dipikir semakin sedih. Su Wanling memegang gelasnya. Air mata kembali